Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIP MM CHRA selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Maria Luciana Yulianti, SMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMM, selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Dan yang saya hormati Ibu Tati Siti Aisyah, SIKOM MM, selaku dosen pembimbing. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Habibah dengan MPM 41224231 20384 akan mempresentasikan tentang hasil laporan magang di PT Pos Indonesia dengan judul Optimalisasi Peran Sistem Informasi Akuntansi dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan di PT Pos Indonesia Persero Kantor Cabang Soreang. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan 6 bab materi. Yang pertama ada pendahuluan, landasan teori, profil organisasi, pembahasan, penutup, dan refleksi diri. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Di sini terdapat latar belakang bahwa PT Pos Indonesia ini merupakan sebuah BUMN yang pelaksanaan tugasnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang juga memiliki peran sebagai agen pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009. Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi operasional organisasi. Mengingat kompleksitas terkait tugas, maka diperlukan sistem informasi akuntansi yang memadai, terintegrasi, dan berbasis teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan keakuratan laporan keuangan. Tujuan dari pelaporan magang ini serta dari pelaksanaan magang di PT Pos Indonesia tidak lain tidak bukan adalah untuk mengembangkan keterampilan profesional, mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, dan berkontribusi secara langsung dalam berbagai kegiatan operasional perusahaan. Lalu yang kedua ada landasan teori. Di sini kita yang pertama mengenai tentang sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan oleh organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan melaporkan informasi dengan tujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Menurut Turner Huygheneman dan Compliant tahun 2017, sistem informasi akuntansi mencakup serangkaian langkah, aturan, dan struktur yang merangkap informasi akuntansi dari satu proses bisnis. Informasi tersebut dicatat dalam catatan yang sesuai, diolah secara terperinci melalui pengklasifikasian, rangkuman, dan konsolidasi data akuntansi. Sedangkan menurut Kustiwi tahun 2020, sistem informasi akuntansi adalah suatu kerangka kerja pemrosesan data akuntansi yang melibatkan kerjasama yang efisien antara individu dengan perangkat dan metode yang digunakan. Lalu ada fungsi dari sistem informasi itu sendiri. Yang pertama, ada mendukung aktivitas harian perusahaan. Yang kedua, menunjang proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung pemenuhan tanggung jawab manajemen suatu perusahaan. Lalu kita berbicara mengenai laporan keuangan. Menurut Harahap tahun 2018 menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan cerminan situasi finansial dan kinerja operasional dari suatu entitas bisnis pada suatu titik waktu atau dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Kasmir, berpendapat bahwa dokumen yang mencerminkan suatu finansial perusahaan saat ini atau selama periode tertentu disebut laporan keuangan. Lalu berbicara laporan keuangan, ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan perubahan modal, yang keempat ada laporan arus kas, yang kelima ada catatan atas laporan keuangan.
Lalu di sini terdapat tujuan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi tentang jumlah dan jenis aktiva yang dimiliki. Yang kedua, memberikan informasi tentang jumlah dan jenis kewajiban yang dimiliki. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jumlah dan jenis pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah dan jenis biaya yang dikeluarkan. Yang kelima, memberikan informasi tentang kinerja. Dan yang terakhir, memberikan informasi tentang catatan-catatan laporan lainnya. Lalu, ada mengenai optimalisasi peranan sistem informasi akuntansi di PT Pos Indonesia. Sistem informasi akuntansi yang dianut PT Pos Indonesia Persero kantor cabang Soreang bernama SAP HANA yang mengintegrasikan teknologi untuk menangani banyak sekali proses akuntansi, termasuk pencatatan transaksi harian, pengelolaan faktur atau resi keuangan, sampai rekonsiliasi bank. Otomatisasi ini memastikan data keuangan tercatat secara real time, mengurangi resiko kesalahan manusia seperti salah input atau kehilangan data. Peran sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan di PT Pos Indonesia mencakup 5 poin. Yang pertama, pencatatan transaksi yang lebih akurat. PT Pos Indonesia Persero kantor cabang Soreang mengadopsi SAP HANA sejak lama. Sistem informasi ini memungkinkan otomatisasi proses pencatatan transaksi, mengurangi resiko kesalahan, dan meningkatkan akurasi data, menghasilkan catatan laporan keuangan yang lebih andal dan dapat diandalkan. Yang kedua, laporan keuangan real time. Salah satu keunggulan utama dari penerapan sistem informasi akuntansi adalah kemampuan dalam menghasilkan laporan keuangan secara real time, sehingga dapat dengan cepat mengakses informasi terkini tentang keuangan perusahaan yang memungkinkan membuat keputusan lebih cepat dan berdasarkan data yang akurat. Yang ketiga, otomatisasi proses akuntansi. Sistem informasi akuntansi mengintegrasikan teknologi untuk menangani proses akuntansi termasuk pencatatan transaksi harian, pengelolaan resi keuangan, dan sampai rekonsiliasi bank. Yang keempat, pengurangan kesalahan. Kesalahan manual pada proses akuntansi seperti salah saji dalam mencatat angka atau duplikasi data dapat berdampak besar pada keuangan perusahaan, termasuk pasti memerlukan waktu tambahan untuk perbaikannya. Nah, dengan sistem informasi akuntansi ini, dengan memakai prosedur pemecahan yang dirancang untuk memverifikasi dan memproses data menggunakan presisi yang sangat tinggi, sehingga akibatnya kesalahan manual dapat diminimalkan. Yang kelima, pembuatan laporan keuangan yang cepat serta akurat. Sistem informasi akuntansi sebagai salah satu alat yang dirancang untuk memastikan keakuratan data keuangan yang menjadi dasar pengambilan suatu keputusan. Dengan sistem ini, akan menaikkan efisiensi operasional serta mengurangi biaya operasional pada jangka panjang. Bab 3 ada profil organisasi. Sejarah singkat mengenai PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia telah mengalami beberapa transformasi status. Awalnya bernama Jawatan PTT atau Pos Telegraph and Telepon, yang dipimpin oleh seorang kepala jawatan dan berfokus pada pelayanan publik tanpa orientasi komersial. Kemudian perubahan menjadi perusahaan negara Pos dan Giro atau PN Pos dan Giro pada tahun 1965. Pada tahun 1978, statusnya berubah menjadi Perum Pos dan Giro, yang memberikan kewenangan eksklusif untuk penyelenggaraan layanan pos dan giro, baik domestik maupun internasional. Setelah 17 tahun sebagai Perum, pada Juni 1995, statusnya berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Pos Indonesia Persero. Bidang usaha yang ada di PT Pos Indonesia, yang pertama ada jasa kurir.
Untuk jasa kurir, itu ada 2 poin. Yang pertama ada pos domestik, yaitu layanan pengiriman surat dan paket di dalam negeri dengan berbagai pilihan kecepatan dan harga dengan menggunakan digital outlet pos aja sebagai aplikasi untuk pengiriman online pelanggan Pos Indonesia yang melakukan transaksi. Yang kedua ada pos internasional. Layanan pos internasional adalah layanan pengiriman barang atau dokumen ke luar negeri. Layanan ini dapat mencakup pengiriman surat, dokumen, dan barang dagangan. Bidang usaha yang kedua ada jasa logistik. Yang pertama ada transportasi. Untuk jasa transportasi pos adalah layanan pengiriman barang, surat paket, dan dokumen yang disediakan oleh PT Pos Indonesia Persero. Layanan ini juga mencakup layanan logistik seperti penyimpanan, penanganan, dan pengiriman barang. Yang kedua ada warehouse. Layanan warehouse atau layanan pegudangan adalah jasa penyimpanan barang untuk produksi atau hasil produksi dalam jumlah dan rentang waktu tertentu yang kemudian didistribusikan ke lokasi yang dituju sesuai dengan permintaan. Yang ketiga ada freight forwarding, yaitu merupakan suatu jenis jasa yang ditawarkan PT Pos Indonesia yang bergerak di bidang logistik, khususnya pada jasa pengiriman. PT Pos Indonesia berkomitmen memberikan solusi logistik bagi bisnis ekspor dan impor. Yang keempat ada kargo pos retail. Untuk kargo pos retail ini merupakan suatu layanan pengiriman barang yang dengan berat dan ukuran yang besar dari Pos Indonesia. Layanan ini menawarkan layanan pick up, service, dan delivery. Dan terakhir ada kargo pos proyek. Merupakan layanan pengiriman barang yang besar, berat, dan rumit untuk proyek, baik domestik maupun internasional. Kemudian, bidang usaha yang ketiga ada jasa keuangan. Yang pertama ada pembayaran. Jasa pembayaran Pos Indonesia adalah layanan keuangan yang ditawarkan oleh PT Pos Indonesia Persero untuk berbagai kebutuhan pembayaran digital. Yang kedua ada lainnya atau seperti penyaluran dana, kemitraan bank, asuransi, retail, dan lain-lain. Yang ketiga ada remitansi. Di sini merupakan suatu layanan terkait wesel dalam negeri dan wesel luar negeri atau disebut wesel pos. Layanan pengiriman uang dari Pos Indonesia yang digunakan untuk mengirim uang secara nasional. Untuk struktur organisasi di PT Pos Indonesia Kantor Cabang Soreang, yang pertama, dudukan pertama itu yang paling tertinggi diduduki oleh eksekutif manajer. Nah, di sini bertanggung jawab sebagai target pendapatan dan laba yang ditetapkan serta mengendalikan biaya sesuai dengan alokasi yang diterima, pengendalian jumlah pelanggan korporat, mitra, dan outlet kemitraan. Lalu, di bawah eksekutif manajer itu ada supervisor pengawas umum. Nah, di sini tuh melakukan pemeriksaan secara rutin dan berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan pada setiap hari di bagian PT Pos Kantor Cabang Soreang dan mengawasi pelaksanaan secara periodik. Nah, lalu ada supervisor FBVA. Nah, di sini tuh mengorganisasikan dan mengendalikan pengelolaan keuangan dan BPM, teknologi, sarana, serta komputer dan perangkat yang ada di kantor cabang Soreang. Yang keempat ada supervisor penjualan bisnis korporat. Nah, di sini tuh bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendapatan produk bisnis, kurir dan logistik, warehouse dan internasional serta jasa keuangan segmen korporat melalui penggolongan dan penggadaian kegiatan penjualan. Yang kelima ada supervisor pengendali kurlog. Nah, melakukan dan mengawasi proses operasi, kiriman kurir, serta operasi logistik. Mengendalikan administrasi biaya, operasi dan manajemen efisiensi, dan efektivitas biaya operasi di kantor cabang. Yang keenam ada supervisor penjualan bisnis retail dan kemitraan. Di sini tuh meraih target pendapatan dari penjualan produk khusus logistik dan jasa keuangan segmen di retail, di loket fulfillment, agen pos dan pospen serta agen-agen lainnya.
Kemudian ada supervisor pelayanan, melakukan dan mengendalikan pengelolaan layanan loket surat, paket, jasa keuangan seperti postpay, dan jasa keuangan lainnya. Yang kedelapan ada kantor cabang pembantu atau KCP. Nah, untuk KCP di sini itu melakukan transaksi pelayanan jasa surat, paket, jasa keuangan, dan keagenan, giro, serta penyaluran dana antar pos yang mendukung kegiatan administrasi lainnya. Di aktivitas magang dan penugasan, penulis dijadwalkan pelaksanaan magang dari hari Senin sampai Sabtu. Nah, untuk tahapan pelaksanaannya mulai dari tahapan persiapan, lalu ada tahapan pelaksanaan dan tahapan pelaporan. Untuk bidang-bidang penugasannya itu sendiri, kita ditugaskan di bagian controlling verifikasi transaksi postpay harian, ada input transaksi KPRK dan Wesel, ada kegiatan OPADI, ada validasi wajib geotagging, ada input FNC dan signal expost, lalu ada pelayanan taspen. Yang pertama ada controlling verifikasi transaksi postpay. Nah, penulis ditugaskan untuk melakukan verifikasi terhadap transaksi dan kelengkapan dokumen pada transaksi harian postpay. Nah, di sini mulai dari menerima berkas dan daftar rincian harian postpay dari berbagai portable kantor cabang pembantu, lalu melakukan pencocokan data di mana daftar harian rincian seperti pencocokan nomor resi, nama penerima, tanda tangan, serta jumlah dari transaksi tersebut. Nah, lalu memisahkan nih antara neraca harian dengan berkas pembelian materai, lalu menyesuaikan nominal-nominal yang ada di dalam BSU. Jika ada suatu ketidakcocokan, di sini ada pengecekan berkala atau berulang. Nah, setelah itu mengelompokkan data sesuai dengan tanggal berjalan dan mengelompokkan data sesuai portable wilayah kerja kantor cabang pembantu. Yang kedua, ada input transaksi KPRK dan Wesel. Pada kegiatan ini, penulis itu diberikan transaksi untuk melakukan penginputan data transaksi terkait Wesel dalam negeri dan Wesel luar negeri yang ada di kantor pos kantor cabang Soreang ini. Nah, di bagian ini tuh ada beberapa kategori, mulai dari Wesel luar negeri itu dikategorikan sebagai H2 HWU, Arsema, BNI, Transpart, MoneyGram, WI, dan WI Ria. Sedangkan untuk kategori Wesel dalam negeri ini ada Prima, Instan, Cash Prima, dan Corporate. Lalu yang ketiga ada OPADI. OPADI di sini merupakan suatu kegiatan musiman dengan menjadi mitra dari produk yang disediakan. Nah, dalam kegiatan ini kita diberikan tugas sebagai kasir untuk melayani pembelian dan meminta data diri yang bersangkutan. Data penjualan berupa data diri ini nanti akan diinputkan melalui website atau sistem yang tersedia. Nah, ketentuan pembeliannya itu adalah satu kartu identitas penduduk atau KTP ini untuk 2 produk yang disediakan. Yang keempat ada validasi wajib geotagging. Nah, dalam melakukan penyaluran dana bansos, salah satu tahapan yang paling penting adalah melakukan validasi wajib geotagging ini. Nah, dari hasil geotagging petugas lapangan, itu kita lakukan verifikasi atau lakukan validasi terkait valid atau tidaknya atau tertolaknya suatu usulan dalam penyaluran dana bansos atau bantuan sosial ini. Nah, untuk tahapannya sendiri kita seperti biasa masuk ke laman PGC dan login menggunakan user yang bersangkutan. Lalu di sana kita masuk ke halaman PPS validasi wajib geotagging. Nah, memilih tanggal berjalan kita melakukan validasi, lalu memilih aksi antara valid atau tidak dan melakukan validasi sesuai aksi yang dipilih. Yang kelima ada penginputan data FNC dan signal expost. Menjadi mitra Korlantas, Polri, PT Pos Indonesia menggunakan platform Signal Expost mengakses nomor polisi dan penerima pembayaran pajak kendaraan menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Praktik menyiapkan data yang akan dicantumkan pada amplop yang akan dikirimkan pada penerima.
Yang keenam itu ada kegiatan Taspen. Nah, layanan Taspen di sini merupakan pengelolaan program asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi aparatur sipil. PT Pos yang sudah menjadi mitra PN Taspen menyediakan layanan untuk mempermudah dan mengefisiensikan layanan sebelumnya. Nah, pada bidang ini praktik itu mulai dari melakukan data autentik penerima Taspen mulai dari nomor Taspen dan pengembalian data verifikasi penerima. Nah, lalu yang kedua ada melakukan input berkas PB Taspen sebanyak 2 rangkap. Yang ketiga ada melakukan pemberkasan mulai dari pengelompokan sesuai wilayah kerja. Lalu ada kita mengunjungi beberapa penerima Taspen dan melakukan verifikasi secara langsung. Nah, dari beberapa bidang kerja, selama kita melakukan magang di PT Pos Indonesia, itu ada beberapa kendala dan cara mengatasinya. Yang pertama, kita itu kesulitan dalam memahami beberapa istilah. Yang kedua, harus beradaptasi dengan penggunaan website dan aplikasi. Yang ketiga, komunikasi formal yang kurang lancar. Yang keempat, ada pengelolaan waktu yang kurang efisien. Nah, cara untuk mengatasinya di sini kita yang pertama itu harus memahami berbagai istilah-istilah dan tata kelola penginputan atau tata kerja di suatu organisasi. Lalu kita harus berusaha beradaptasi terhadap penggunaan website dan aplikasi yang tersedia. Lalu ketiga, kita harus meningkatkan komunikasi kita dan mengelola waktu secara efektif. Nah, sebagai penutup, di sini ada suatu kesimpulan. Selama melaksanakan magang di subbagian keuangan umum dan logistik, praktik dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai sistem informasi akuntansi di lingkungan PT Pos Indonesia Persero, kantor cabang Soreang. Nah, praktik juga di sini tuh terlibat secara langsung dalam suatu aktivitas bisnis dalam keuangan seperti pengelolaan data, pelaksanaan OPD, Taspen melalui website-website yang sudah tersedia. Sebagai saran yang diangkat oleh penulis, baik itu ditujukan untuk perusahaan, untuk kampus, dan untuk diri sendiri. Yang pertama, memperbaharui fasilitas kantor. Yang kedua, meningkatkan SOP yang mudah diakses staf dan peserta magang. Yang ketiga, memperkuat pemisahan fungsi. Yang keempat, memperluas kerjasama dengan berbagai instansi untuk lebih banyak peluang magang lainnya. Yang kelima, pembekalan matang pada mahasiswa terkait istilah tata kerja dan tata kelola suatu organisasi. Yang keenam, aktif berkomunikasi dan inisiatif dalam perihal pembimbingan. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan pengelolaan administratif. Sebagai refleksi diri, setelah melaksanakan magang di PT Pos Indonesia Persero Kantor Cabang Soreang, banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan, baik dalam aspek profesional maupun personal. Pengalaman ini memberikan wawasan yang lebih mendalam. Melalui program magang ini, penulis juga merasa kemampuan komunikasi, manajemen waktu, dan problem solving berkembang dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.